Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linatadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala Sekolah UPTD SD Negeri 03 Kota Tuo, yang sama-sama kita hormati Bapak dan Ibu-ibu Majelis Guru UPTD SD Negeri 03 Kota Tuo. Puji dan syukur marilah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua, sehingga kita telah bisa berkumpul dalam acara sosialisasi dan implementasi budaya positif. Selanjutnya, selawat beserta salam tidak bosan-bosannya kita kirimkan kepada Nabi kita, yakninya Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan seringnya kita berselawat kepada Nabi, kita akan mendapat pertolongan di yaumil akhir nantinya. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, pada hari ini Senin 6 Februari 2023, acara sosialisasi dan implementasi budaya positif oleh Nia Teresia Tiffany SPD dimulai. Sebagai calon guru penggerak angkatan 7. Baiklah, acara selanjutnya, sepatah kata dari Ibu Kepala Sekolah. Kepada Ibu dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama. Berkat rahmat beliau, maka kita telah dapat berkumpul di ruangan kita ini guna untuk mengadakan sosialisasi dan implementasi budaya positif yang akan diberikan oleh salah satu guru kita nantinya yang akan menjadi calon guru penggerak angkatan 7. Mudah-mudahan apa yang akan diberikan oleh teman kita nantinya itu akan bermanfaat bagi kita semuanya. Dan mudah-mudahan nanti ke depannya sekolah kita ini akan lebih bisa meningkatkan baik itu di segi pembelajaran dan juga di segi melaksanakan implementasi budaya positif di sekolah kita yang kita cintai ini. Jadi marilah sama-sama kita dengarkan nanti apa saja yang akan diberikan oleh calon guru penggerak kita SD 03 Kota Tuo. Mudah-mudahan ke depan semua yang dilaksanakan akan bisa memajukan pendidikan di sekolah kita ini ke depannya, dan mudah-mudahan ibu guru kita yaitu Ibu Nia akan bisa lulus untuk menjadi guru penggerak di sekolah kita ini. Hanya itu yang bisa disampaikan pada saat kesempatan ini. Mudah-mudahan nanti apa yang disampaikan oleh Ibu Nia bisa bermanfaat semuanya bagi kita. Disudahi wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Ibu Kepala Sekolah. Acara selanjutnya, sosialisasi dan implementasi budaya positif oleh Ibu Nia Teresia Tiffany. Kepada Ibu dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ibu-ibu semua. Siap. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada ibu-ibu karena telah bersedia meluangkan waktu ibu-ibu semua untuk mengikuti kegiatan yang memang harus dijalani oleh guru penggerak, calon guru penggerak ini, yaitu memberikan informasi atau sosialisasi implementasi budaya positif ini kepada rekan-rekan semuanya, terutama yang ada di UPTD SD Negeri 03 Kota Tuo. Tak lupa, marilah kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana sampai saat ini kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul mengikuti kegiatan ini. Selanjutnya salawat dan salam tidak lupa pula kita kirimkan untuk Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah memberikan penerangan kepada kita semua. Semoga dengan memberikan doa dan salam untuk beliau, kita nantinya akan diberi syafaat di akhir nanti. Untuk tidak memperpanjang kata mukadimah ibu, bapak semua, merupakan program dari guru penggerak. Perkenalkan sebelumnya, saya Nia Teresia Tiffany, calon guru penggerak angkatan 7 dari UPTD SDN 03 Kota Tuo, Kecamatan Harau, Kabupaten 50 Kota. Terkait dengan modul 1.4, yaitu mengenai budaya positif, di mana kita mungkin sudah memiliki dan sudah menjalani budaya positif ini. Namun harus tetap juga kita mensosialisasikan lagi dan kita terapkan terus dan menerus di sekolah yang kita cintai ini. Di mana dalam konsep ini, dalam materi ini ada beberapa poin yang akan disampaikan, yaitu mengenai perubahan paradigma belajar. Selanjutnya, disiplin positif. Terus kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, serta segitiga restitusi. Baiklah Bapak Ibu yang saya hormati, bukan bermaksud saya untuk menggurui Bapak dan Ibu-ibu semua, di mana saya pengalaman Bapak dan Ibu-ibu semua tentu lebih banyak dibandingkan saya. Tapi saya bukan bermaksud ingin menggurui Bapak dan Ibu-ibu sekalian. Saya hanya ingin berbagi praktik baik, berbagi informasi kepada Bapak dan Ibu-ibu semuanya. Mengenai pembelajaran dengan paradigma baru, yaitu pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhannya dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di mana profil Pancasila ini terdiri dari yang pertama yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian berkebenekaan global. Selanjutnya mandiri. Kemudian bernalar kritis, kreatif, serta bergotong royong. Jadi profil Pancasila, pelajar Pancasila inilah yang akan kita terapkan kepada anak didik kita semuanya. Yang kita harapkan
Semoga mereka bisa mewujudkan karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Seterusnya mengenai disiplin positif. Dalam budaya kita, makna disiplin yaitu dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita lebih cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dan mengacu pada nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Di mana disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman, maupun hukuman. Seterusnya kita memiliki kebutuhan dasar manusia, di mana kebutuhan dasar manusia itu terdiri dari kebutuhan untuk bertahan hidup, seperti makan, minum, pakaian, sandang, dan sebagainya. Kemudian kebutuhan dasar kita yaitu kasih sayang dan rasa diterima, di mana masing-masing kita tentu ingin merasakan kasih sayang. Demikian juga kepada anak-anak didik kita semua. Selanjutnya, penguasaan. Tentu kita ingin apa yang kita inginkan harus kita capai, harus kita dapat. Selanjutnya yaitu kebutuhan dasar kebebasan, di mana tentu saja kita tidak ingin orang lain mengatur hidup kita, mengkritik hidup kita, mencampuri hidup kita. Tentu kita ingin kebebasan yang sepenuhnya, tanpa ada paksaan dari siapapun. Selanjutnya yaitu kebutuhan dasar kesenangan. Kita semua tentu saja menginginkan kesenangan. Kesenangan tentu saja dapat memberikan penyegaran pada diri kita. Yang banyak beban pikiran, mungkin dengan beban pikiran yang kita rasakan bisa pergi. Selanjutnya ada motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dukungan yang timbul dari diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Misalnya murid melakukan disiplin diri karena dia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Kemudian motivasi karena ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Seperti murid melakukan disiplin ini karena dia ingin mendapatkan imbalan atau pujian atau penghargaan. Nah, ini juga merupakan motivasi yang berdasar dari ekstrinsik. Menghargai nilai-nilai kebijakan diri sendiri. Misalnya, murid mau melakukan disiplin ini karena dia sadar akan kewajiban dirinya. Jadi, siswa kita melakukan disiplin, tegakkan disiplin karena dirinya sendiri, tanpa ada rasa takut dimarahi oleh guru atau tanpa ingin mendapatkan imbalan atau pujian. Nah, motivasi yang seperti inilah yang
hendaknya dapat kita terapkan pada siswa kita. Ini merupakan motivasi dari intrinsik. Ada konsep disiplin dengan identitas gagal, yaitu hukuman dan penghargaan. Di mana hukuman ini akan menyakiti, akan merasa sakit seseorang yang menerima hukuman, merasa tidak nyaman. Kemudian siswa akan merasa takut terhadap guru. Kemudian bersifatnya memaksa, serta murid akan menyembunyikan setiap kesalahan yang mereka lakukan. Kemudian murid akan menjadi rendah dirinya. Kan konsep dari penghargaan ini tidak efektif, akan merusak hubungan. Karena penghargaan, siswa akan mau melakukan sesuatu karena ingin mendapatkan sesuatu. Nah, di sini hanya karena ingin mendapatkan sesuatu, maka siswa yang lain akan cemburu terhadap guru, serta dapat mematikan kreativitas. Hukum dengan sistem ranking merampas hak menghargai dirinya sendiri. Di sini dengan penghargaan yang kita lakukan kepada siswa kita, lebih banyak akan mematikan kreativitas mereka, di mana mereka mungkin punya kreativitas yang lain, misalnya di luar mata pelajaran, di luar kegiatan reguler. Maka karena di reguler mereka tidak mampu, hanya lebih tinggi nilainya di luar reguler, mungkin penghargaannya berkurang di kelas, sedangkan di luar kelas dia mendapatkan penghargaan yang lebih. Nah, yang seperti ini harus kita hindari, karena akan membunuh karakter siswa kita. Ada lagi konsep disiplin yang menciptakan identitas sukses, yaitu adanya konsekuensi dan restitusi. Di mana dengan melakukan konsekuensi, siswa akan memberikan penguatan jangka pendek, perlu memonitoring berkelanjutan, harus mengadakan stimulus respon. Murid akan menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahannya. Jadi dengan konsep konsekuensi ini, dampak yang dalam jangka waktu pendek. Jadi ketika mereka melakukan kesalahan, dengan konsekuensi yang diberikan, mereka hanya mengerjakan selepas konsekuensi. Selesai melakukan konsekuensi, mereka tidak akan melakukannya lagi. Sedangkan dengan restitusi, murid akan bertanggung jawab untuk perilakunya. Fokus pada pemecahan masalah yang bersifatnya jangka panjang. Murid akan menghormati dirinya dan akan menghormati orang lain. Di mana sesuai dengan teori kontrol, dirinya sendirilah yang memegang kontrol atau kendali atas dirinya. Murid akan bersemangat memperbaiki kesalahan. Jadi, siswa yang melakukan kesalahan dengan melakukan restitusi ini, siswa akan lebih merasa bertanggung jawab lagi pada dirinya. Karena merekalah yang menentukan, merekalah yang akan mencari permasalahan atas kesalahan yang mereka perbuat sendiri, tanpa kita sebagai guru yang harus mendikte lagi, harus melakukan ini kepada siswa. Tidak. Mereka akan mencari solusi untuk kesalahan dirinya sendiri, akan memperbaiki dirinya sendiri, sehingga ini akan memberikan efek jangka panjang
terhadap siswa kita. Konsep disiplin pendekatan restitusi dengan sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Itu restitusi. Nah, yang dimaksud restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat lagi. Restitusi ini bukan menebus kesalahan, tetapi belajar dari kesalahan. Belajar dari apa yang telah dilakukannya untuk melakukan yang lebih baik lagi. Kemudian akan memperbaiki hubungan. Akan memberikan tawaran, bukan paksaan. Kemudian menuntun untuk melihat ke dalam dirinya. Mencari kebutuhan dasar yang mendasari dari tindakan yang mereka lakukan. Berfokus pada karakter, bukan pada tindakan siswa itu sendiri. Menguatkan dan fokus pada solusi akan permasalahan yang mereka hadapi. Jadi restitusi ini tidak menentukan siapa yang salah dan siapa yang benar. Justru di sini dengan melakukan restitusi ini kita dapat memecahkan masalah tanpa ada yang disalahkan dan tanpa ada yang dipersalahkan. Jadi mereka bisa menyadari kesalahan mereka sendiri dari dirinya sendiri dan memecahkan masalah oleh dirinya sendiri. Saya hormati. Selanjutnya ini ada perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Di mana salah satu contoh kasusnya yang diangkat yaitu siswa yang sering tidak mengerjakan PR. Siswa yang tidak sering mengerjakan PR, kalau merupakan hukuman yaitu guru biasanya menghukum siswa tersebut hormat bendera 10 menit. Guru bisa memarahi dan murid menjadi takut. Sedangkan menyelesaikan masalah dengan konsekuensi, guru akan memberikan konsekuensi mengerjakan PR pada saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat dari tugas yang mereka kerjakan. Kemudian, guru tegas dan siswa mematuhi peraturan tersebut. Sedangkan dengan restitusi, penyelesaian masalah dengan restitusi ini, guru akan menanyakan keyakinan kelas atau keyakinan dirinya sendiri dan membantu siswa dalam menyelesaikan masalahnya. Guru akan terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Nah, inilah perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi dalam memecahkan masalah. Jadi kalau dengan hukuman, siswa akan melakukan karena dia takut dihukum saja. Sedangkan konsekuensi, mereka melakukan apa yang tidak mereka lakukan itu sesuai dengan apa yang telah mereka sepakati sebelumnya. Sedangkan restitusi, guru dapat menanyakan keyakinan kepada siswa itu, apakah kesalahan, apakah benar tindakan siswa tersebut atau bagaimana. Itu dikembalikan kembali kepada siswa tersebut. Kemudian siswa tersebut akan lebih menghormati dirinya sendiri serta dapat menghormati orang lain. Ini efeknya jangka panjang. Selanjutnya ada posisi kontrol restitusi. Di sini ada 5 posisi kontrol restitusi ini. Kita sebagai guru memiliki posisi ini, yaitu sebagai penghukum, ada sebagai pembuat rasa bersalah, posisi sebagai teman, posisi sebagai pemantau, dan posisi sebagai manajer. Penerapan posisi kontrol ini dalam sebuah kasus yaitu
siswa yang tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Di sini kita lihat posisi kontrol sebagai penghukum. Kalau sebagai penghukum, mematuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan barisan. Itu sebagai penghukum. Kalau posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah, beberapa kali guru harus memberitahu kamu, bu guru kecewa sama kamu. Mungkin itu yang bisa diucapkan seorang guru kepada siswanya, yang sehingga bisa membuat rasa bersalah pada siswa tersebut. Si kontrol sebagai teman. Ayolah yang tertib, buat bu guru bangga, dan kali tidak apa-apa kalau kamu salah. Sedangkan sebagai pemantau, kamu sudah melanggar apa peraturan dan apa konsekuensinya. Kemudian posisi kontrol sebagai manajer, dapat menanyakan siswa dengan, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana kamu dapat memperbaiki kesalahan ini? Jadi dari 5 posisi kontrol ini, kita sebagai guru sebaiknya berada pada posisi manajer. Jadi sebaiknya kita menghindari posisi penghukum, lebih-lebih penghukum yang hanya menyakiti dan menyakiti siswa kita, yang akan membunuh karakter siswa kita. Kemudian sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman juga jangan terlalu dekat. Karena tidak semua permasalahan akan bisa diselesaikan dengan berteman. Dimana kalau kita sebagai teman, posisi kontrol kita sebagai teman, yang ada nanti ujung-ujungnya kita sebagai guru tidak dihargai oleh siswa kita. Karena mereka menganggap kita sebagai teman sama besar. Begitu. Kalau sebagai pemantau, kita dapat melihat apa yang terjadi pada siswa kita. Kita dapat memantau dari temannya bagaimana perilaku siswa kita tersebut. Yaitu sebagai manajer, kita dapat mengayomi, memberi solusi pada permasalahan yang dihadapi oleh siswa kita tanpa ada mempermasalahkan, tanpa ada dipersalahkan. Selanjutnya Pak, masuk kita pada kegiatan yaitu keyakinan kelas. Kenapa kita harus membuat keyakinan kelas ini? Kenapa tidak peraturan kelas saja? Mungkin di sekolah atau di kelas kita sudah memiliki tata tertib atau peraturan yang ada di kelas kita. Namun peraturan berbeda dengan keyakinan kelas. Seperti mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan bermotor. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat. Dan kelas ini beda dengan peraturan kelas. Kalau peraturan kelas, biasanya peraturan itu dibuat untuk tidak kena hukuman karena takut dihukum. Nah, sedangkan keyakinan kelas itu adalah kesepakatan yang dibuat oleh siswa kita sendiri. Tanpa ada dikte dari kita, tanpa ada kita yang menunjuk. Jadi siswa kita yang menginginkan kondisi yang bagaimana diinginkannya di kelasnya tersebut. Diinginkannya kegiatan pembelajaran bagaimana yang diharapkannya di kelas tersebut. Itu semua siswa yang melakukan. Siswa sendiri yang mengungkapkan, siswa sendiri yang mengutarakan apa keinginan mereka tersebut tanpa ada dorongan, paksaan dari kita guru.
peraturan, gurulah yang membuat A, B, C, D. Gurulah yang membuat dan siswa hanya ikut mematuhi peraturan tersebut. Jadi dengan membuat keyakinan kelas, diharapkan kelas tersebut dapat lebih memiliki rasa percaya diri, rasa kekompakan, rasa menghargai dirinya sendiri, serta dapat berperilaku baik lagi di kelasnya, terutama di kelasnya, dan mungkin bisa dilakukan di sekolah kita ini. Sebelum membuat keyakinan kelas, sebelumnya dari peraturan yang sudah dibuat oleh guru, bisa kita membuat suatu kesepakatan kelas terlebih dahulu. Setelah siswa kita membuat kesepakatan, tentu ada konsekuensi atas apa kesepakatan yang telah dibuatnya. Jadi kesepakatan itu telah mereka setujui, kemudian apabila mereka melanggar peraturannya, mereka sendiri yang menentukan sanksi apa yang mereka terima. Jadi mereka yang menentukan konsekuensi, mereka yang menentukan keyakinannya. Baru nanti dari kesepakatan kelas baru dibuatkan keyakinan kelas. Di sini keyakinan kelas ini lebih bersifat daripada peraturan. Kemudian hanya sedikit saja sehingga siswa kita mudah untuk mengingat dan mudah untuk mereka pahami. Kemudian berupa pertanyaan universal. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan kondisi sekolah agar mudah diterapkan. Dibuat dalam bentuk positif. Kemudian semua warga kelas dan semua warga di sekolah dilibatkan untuk membuat keyakinan kelas ini. Jadi semua siswa akan terlibat. Jadi untuk mereka, dari mereka, untuk mereka dan oleh mereka juga. Jadi kegiatan ini, keyakinan kelas ini perlu kita buat di kelas masing-masing. Sehingga tercipta kelas yang nyaman untuk belajar, kelas yang benar-benar bisa mengembangkan kreativitas siswa, yang dapat menimbulkan aktif lagi mereka belajar. Jadi tidak memendam, mematikan kreativitas mereka. Seterusnya dengan pembentukan kelas ini sebaiknya bersifat kontinu, terus menerus. Sehingga nanti dengan terus menerus menjadi kebiasaan. Nah, dari kebiasaan itulah nantinya menjadi membudaya di sekolah kita ini. Semoga saja harapan ini dapat kita capai, dapat kita terapkan kepada siswa kita semuanya, terutama di UPTD SDN 03 Kototuo ini. Kemudian restitusi ini dapat diselesaikan dengan menggunakan segitiga restitusi, di mana segitiga restitusi ini terdiri dari pertama yaitu dengan menstabilkan identitas, yaitu semua yang melakukan hal baik yang bisa kita lakukan. Jadi untuk menstabilkan identitas ini, kita tidak menjas seseorang kamu bersalah, tidak begitu. Tapi kita lebih menenangkan siswa kita, lebih membuat dia tenang terlebih dahulu, baru kemudian kita bisa melakukan tahapan selanjutnya. Setelah siswa kita tenang, baru kita melakukan validasi tindakan yang salah, semua perilaku yang memiliki alasan. Jadi siswa yang memiliki kesalahan tersebut, setelah kita tenangkan dia,
baru kita tanyakan apa permasalahan sebenarnya. Kemudian tindakan salah mana yang telah dia lakukan. Dan tindakan yang salah tersebut yang mereka lakukan tentu saja ada alasannya. Mengapa siswa tersebut melakukan kesalahan tersebut? Tentu saja ada tujuannya. Setiap apa tindakan pasti memiliki tujuan. Setelah memvalidasi tindakan yang salah, kita dapat melakukan dengan menanyakan keyakinan, yaitu keyakinan kelas yang telah kita sepakati bersama. Kemudian, apakah siswa tersebut masih ingat dia dengan keyakinan yang mereka miliki? Masih adakah keyakinan yang tinggal di dirinya sehingga siswa tersebut memiliki motivasi untuk melakukan kebaikan, untuk memperbaiki kesalahan yang telah dilakukannya. Nah, motivasi yang timbul dari diri siswa inilah yang diharapkan, yaitu motivasi yang berasal dari internal diri seseorang. Jadi ini ada contoh penerapan segitiga restitusi, di mana salah satu siswa pada hari Jumat usai pembelajaran, siswa kemudian dipersilakan pulang. Namun siswa yang melaksanakan piket salah seorang langsung pulang dan tidak ada melapor terlebih dahulu, sedangkan temannya yang lain piket. Nah, keesokannya dilakukanlah penyelesaian atau pencarian solusi dengan melakukan kegiatan dengan penerapan segitiga restitusi, yaitu dengan menanyakan, dengan menstabilkan identitas siswa, tidak langsung memarahi siswa, tidak langsung mencerca siswa tersebut, namun kita menstabilkan siswa tersebut dengan memberikan ketenangan jiwanya terlebih dahulu. Kemudian menanyakan permasalahannya, mengapa siswa tersebut tidak ikut piket pada hari tersebut. Kemudian apa alasannya, mengapa pada hari ini siswa tersebut tidak ikut piket pada kelasnya. Kemudian dengan memberikan alasan serta menanyakan apakah siswa tersebut benar tidak tindakan yang dilakukannya itu. Setelah siswa tersebut menyadari akan kesalahannya, maka siswa tersebut diberikan pemecahan masalah, solusi apa yang sebaiknya dilakukan oleh siswa tersebut. Ya, siswa tersebut dapat mencarikan solusinya, yaitu dengan meminta maaf kepada guru, serta meminta maaf kepada teman-temannya yang lain, serta berjanji tidak akan mengulangi kesalahan yang telah dilakukannya kemarin harinya. Nah, jadi itulah salah satu contoh penerapan segitiga restitusi, di mana siswa dapat mencari solusi dari kesalahan yang telah mereka lakukan tersebut. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, standar profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi pada posisi kontrolnya, bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang amo atau posisi manajer yang menuntun murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Di mana di sini diharapkan kita semua dapat memberikan serta dapat mencerminkan siswa yang berkarakter profil Pancasila sesuai dengan perkembangan kurikulum kita saat ini. Baik ini kita terapkan pada masing-masing kelas kita sehingga dapat
menjadi kebiasaan serta budaya hendaknya di sekolah kita ini. Selanjutnya kita juga berharap, terutama saya sebagai guru penggerak di sini, sekali lagi tidak ingin menggurui Bapak dan Ibu-ibu semua. Sekali lagi, saya ingin memberikan atau membagi ilmu yang saya dapatkan selama saya mengikuti program ini kepada Bapak dan Ibu-ibu semua. Terutama kebetulan di sekolah kita ada salah seorang yang memang dapat program ini. Jadi kewajiban bagi saya sendiri untuk Bapak dan Ibu-ibu semua, bagaimana untuk memberikan, menginformasikan ilmu yang saya dapatkan kepada Bapak dan Ibu semuanya, agar kita dapat maju bersama untuk pendidikan kita yang masa datang, khususnya bagi UPTD SD Negeri 03 Kota Tua ini. Materi yang dapat saya berikan, saya informasikan, saya bagikan kepada Bapak Ibu materi ini dengan mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian dan partisipasi Bapak dan Ibu-ibu semua. Sekali lagi saya menghimbau semoga apa yang saya bagikan kepada Bapak Ibu ini dapat kita terapkan bersama-sama, kemudian kita dapat maju bersama untuk kemajuan SDN 03 Kota Tua. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dikembalikan kepada moderator. Demikianlah acara implementasi oleh calon guru penggerak UPTD SD Negeri 03 Kota Tua oleh Ibu Nia Teresia Tiffany SPD. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bisa kita terapkan semuanya di SD kita, sehingga SD kita untuk kedepannya lebih maju lagi. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, saya sebagai protokol mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan untuk Terima kasih kameramen. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Bagaimana kabar anak ibu pagi ini semua? Alhamdulillah, terima kasih anak ya. Pagi ini kegiatan kita yaitu membuat keyakinan kelas. Kemarin kita sudah membuat kesepakatan kelas. Ya, dari kesepakatan kelas kemarin kita jadikan satu kesepakatan itu menjadi keyakinan untuk kita. Keyakinan bagi kelas kita, apa yang anak ibu inginkan, apa yang anak ibu ciptakan, suasana yang bagaimana, kondisi yang bagaimana di kelas ini. Bisa? Nah, sekarang silakan anak ibu tulis di kertas yang sudah ibu bagikan, apa keinginan atau kondisi yang bagaimana yang ingin anak ibu ciptakan selama di ruangan kita ini. Bisa? Paham? Silakan, apa yang terasa boleh dibuat di dalam kertas tersebut, kemudian nanti kita tempelkan di kertas yang bisa dipahami. Silakan anak ibu untuk menulis keyakinan kelas anak ibu masing-masing.
tulis. Yang kemudian akan kita rangkum menjadi keyakinan kelas.